Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penggunaan alat pelindung diri atau APD pada tenaga kerja proyek bangunan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu ada Gabriel Rante Pairunan, M. Panji Rakasiwi, Azizah Sasindadari, Tariza Novita, Nurfani Nastiti, Ali Imron, Firdaus Aulianur, Junwili Saragih, Anissa Putri Wardani, Gilang Nangku Wibowo, Prabowo Pasaribu, Raymond Nicholas Suara, dan saya sendiri. Kemudian ada Mas Lutfi Zulhan. Latar belakang masalah kecelakaan di tempat saat ini merupakan ancaman serius di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data yang ada, setiap kecelakaan kerja masih sangat tinggi, dengan tingkat kematian maupun adanya cedera permanen atau cacat. Hal tersebut terjadi karena sebelum adanya pengetahuan dari perusahaan, kontraktor atau majikan yang memberikan pekerjaan, termasuk para pekerja atau buruh bangunan. Ancaman berupa bahaya fisik maupun psikis terhadap pekerja tergolong besar dalam setiap proyek konstruksi perumahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai istilah perjanjian atau kontrak tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang mana yaitu kontrak law, sedangkan dalam bahasa Belanda itu disebut dengan overeenkomstkracht. Kemudian menurut Halim HS sendiri, perjanjian atau kontrak kerja itu merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk perjanjian tersebut berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau persetujuan yang diatur dalam buku 3 bab kedua KUH Perdata atau BW Indonesia sama saja dengan pengertian perjanjian. Yang mana perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri adalah berkenaan dengan sewa menyewa sesuatu dengan dasar perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dalam waktu tertentu. Perjanjian dalam perdagangan. Kontrak kerja sendiri itu merupakan suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu yang tidak tertentu, yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Setiap perusahaan tersebut wajib memberikan kontrak kerja di hari pertama bekerja. Dalam kontrak kerja sendiri biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Untuk dasar hukumnya sendiri, kontrak kerja atau perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau memberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pada dasarnya, untuk menyatakan suatu kontrak kerja atau perjanjian dianggap sah atau tidak, maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang menyatakan persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat. Kesepakatan mereka yang mengikatnya dirinya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang menurut pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, yang adanya pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya mengenai keselamatan kerja. Keselamatan kerja secara umum memiliki arti
selamat dalam melakukan pekerjaan apa saja, dan selamat dari bahaya kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera dan kecacatan permanen pada pekerja yang menyebabkan kerugian bagi pekerja dan perusahaan. Tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berbunyi: A. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja. Yang B. Memakai alat perlindungan diri atau APD yang diwajibkan. C. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. D. Meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. E. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dipertanggungjawabkan. Tujuan dari keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa tujuan kesehatan dan keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja, dan lingkungan tempat kerja adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja, memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini tentu akan sangat penting mengingat apabila kesehatan pegawai buruk akan mengakibatkan turunnya capaian atau output serta demotivasi kerja. Sedangkan menurut Buntarto, tujuan dari keselamatan kerja yaitu yang pertama, untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Yang kedua, untuk menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga, memelihara sumber produksi dan menggunakan secara aman dan efisien. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, nama saya Junili Saragi, Mas Lutfi Sulhan. Dan saya Aulia. Kami dari mahasiswa Tider ingin mewawancari Bapak seputar bagaimana ketenagakerjaan selaku Bapak bekerja di bangunan ini. Sebelumnya boleh bertanya Pak, nama Bapak siapa? Selamat Haryono. Selamat Haryono. Pak Selamat. Sejak kapan Bapak menjadi seorang pekerja bangunan? Sekitar 20 harian. 2 mingguan. Mengerjakan proyek ini. Untuk menjadi seorang pekerja sudah berapa tahun? Berapa tahun ya? Sudah lama sih. Sekitar 7 tahunan mungkin. 7 tahun. Dalam pekerjaan ini Bapak, bagaimana Bapak bisa tergabung ikut dalam pekerjaan ini? Mungkin keahliannya cuma ini. Dan mungkin ada informasi dari teman atau bagaimana? Dari saudara. Oh, dari saudara. Bapak mengetahui pekerjaan dari saudara. Terus apakah terikat satu kontraktor atau dengan cara lain Bapak? Kayak mungkin secara tertulis? Enggak ada. Dan apakah terdapat perjanjian kerja baik terkait waktu dan pengerjaan dan upah? Enggak ada. Jadi kalau untuk upahnya Bapak tadi per harian ya? Harian berapa nih? Nek apa itu? Nek tukang kayaknya nggak tahu. Tapi nek ini sekitar 75 sampai 80 ribu. Wow, berarti ada kelasnya lagi, ada tukang, ada Bapak ya. Selaku kernek. Kalau kernek itu biasanya gaji 80.000 itu tugasnya ngapain aja? Apa ya? Yang dibutuhkan tukang apa itu kita siap. Contohnya melayani siap. Misalnya nyiap kayak material kayak ngaduk semen. Jadi tadi tentang upah dan pengerjaan juga nggak ada secara tertulis dan nggak ada. Kalau ini tentang keselamatan kerja dan kesehatan Bapak selama proyek ada juga nggak? Kayaknya
belum, tapi kalau ada misalnya ada entah sakit atau apa, tetap dari pihak Mandor siap. Oh, siap menanggung. Siap menanggung. Tapi kalau Perjanjian enggak? siap menanggung kalau sakit tukang, salah satu tukang. Tukang atau kernetnya itu. Tapi kalau tetap dihitung nggak kira-kira itu Pak? Nah, Kerjanya, gitu. maksudnya karena Tetap per hari masuk, tadi tetap masuk, hitung masuk. Terus tadi tentang gajinya tadi Pak langsung deal 80.000 atau 1 minggu sekali, setiap minggu? Sabtu sore. Memang ada tawar-menawar nggak sebelumnya? Misal Bapak pengennya 100.000. Udah standar. Oh, standarnya segitu di sini Pak ya. Terus sebelumnya ada nggak kira-kira selama pengerjaan kayak ada masalah nggak Pak? Nggak ada. Pak. Alhamdulillah lancar. Selama Bapak ini mengerjakan proyek ini ada nggak sebelumnya kayak pelatihan atau gimana sebelumnya? Kita kan udah sebelumnya udah ngerjain di entah di tempat lain kan. Ya. Jadi Mandor itu udah tahu kerjaan kita. Oh, ya. Jadi kualitas kerja kita itu udah tahu, dia yang memilih. Sudah terjamin Pak? Iya. Terus menurut Bapak selama bekerja di sini terkait ini kan kita nggak ada apa namanya kayak pakai topi atau apa gitu kan Pak. Menurut Bapak penilaian Bapak secara pribadi apakah tingkat keselamatan dan kesehatan di sini udah pas atau gimana Pak? Dengan resikonya gitu. Udah umum nggak ini? Nggak terlalu beresiko kali Pak ya. Lalu Saya mau bertanya Pak, kalau yang dari Bapak sendiri apa ada alat pelindung pribadi, apa dari bantuan dari Bapak Mandornya gitu? Nggak ada khusus sih, Pak. Cuma kadang sepatu ya. Oh, cuma itu ya Pak. Kadang ada yang dikasih gitu. Oh ya. Saya tanya satu lagi, bagaimana hubungan antara pengawas proyek dengan hal keselamatan kerja Pak? Apa ada saluran komunikasi yang efektif? Dari Mandor sama. Iya, tentang keselamatan kerja gitu. misal kayak Bapaknya pengen tadi alatnya lengkap tapi mandornya enggak ini atau gimana gitu. Enggak standar. Apakah sebelumnya ada yang pernah dibicarain tentang hal itu Pak dengan mandor gitu? Ada omongan Tentang apa? Alat-alat iya. ini tadi alat keselamatan. Alat keselamatan. Cuma sepatu aja. Sepatu aja Pak ya. Yang lain kan kayaknya udah enggak begitu bahaya. Iya. Enggak ada itu. Baik Pak, Iya. terima kasih atas waktunya yang sudah Bapak luangkan pada kami. Semoga proyeknya lancar dan Amin. Bapak sampai selesai tetap selamat dalam mengerjakan. Amin. Terima kasih Pak ya. Oke. Selamat siang, kami dari mahasiswa Untidar jurusan hukum ingin melakukan wawancara dengan Bapak. Oh, ya. Sebelumnya boleh saya akan memperkenalkan dulu, nama saya Muhammad Panji. Saya Aziza Sasindadari. Nama saya Muhammad ya Kalipun, kebetulan dari kepala dusun sini. Jadi membiayai wilayah Jadlor dan Kanisa. Iya. Sebelumnya boleh diterangkan Pak tentang proyek pembangunan ini apa ya? Oh, ini kan ada pembangunan ruko yang nantinya untuk Bundes Desa Tonoboyo. Ini ada 2 tahap. Pertama itu kemarin ada 159 juta, tapi belum sempurna. Baru tahun ini diajukan lagi kurang lebih 200 jutaan kurang sedikit baru mulai seperti ini. Untuk job desk dari Bapak sendiri, Bapak tugas dan wewenangnya di sini itu ngapa aja ya Pak? Kebetulan secara aturan yang baru itu pembangunan di dusun
tersebut yang membawahi nanti kardus masing-masing. Misalnya kebetulan ini kan wilayah saya, Iya. nanti saya yang membawahi pembangunan di Wilayah Iya. ya, Bapak sendiri. Terkait untuk hubungan kerja Pak, itu untuk tanggung jawab, kemudian upah, keselamatan kerja dengan pekerja biasa itu bagaimana? Kalau untuk kita ngambilnya itu yang lokasi satu desa Pak, tapi pekerjaan ini yang lokal-lokal, mempergunakan pekerja warga penaga kan itu kan sangat bisa untuk keluarga gitu. Kalau untuk upahnya sendiri ini kerjanya gimana Pak? Harian atau harian. Kalau Bapak sendiri itu bergabung ke pekerjaan ini itu lewat penyalur kah atau kontraktor Itu lewat atau Pak, itu lewat dari arahan Pak Lurah. dari arahan Pak Lurah Ya, desa kepala desa. Tonoboyonya Iya, sendiri iya, ya Pak? iya. Kalau untuk keselamatan dari para pekerjanya sendiri itu bagaimana ya Pak? Bisa dijelaskan Kalau sepengetahuan? Maksudnya gimana? Cuma Kayak- seperti itu kan. Ketinggian juga nggak tinggi-tinggi. Kalau Ya, sepatu untuk juga pokoknya oh, tetap. kayak seadanya gitu Iya, Pak? iya. Disediakan dari lurah atau Biasanya ada. Biasanya sepatu sama topi? topi Ya. sama alat-alat kan dari desa juga. Oh iya Pak. Alat dari desa. Alat pelindung diri atau APD. APD digunakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pekerja. APD ini penting bagi seorang buruh bangunan karena dalam pekerjaannya buruh bangunan dapat terkena kecelakaan kerja yang disebabkan karena pekerjaannya yang beresiko. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor BR-MEN-7/2010 tentang alat pelindung diri. Alat pelindung diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Kemudian dilanjut dengan pasal 4 ayat 1 huruf C, yakini dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya, atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan. Hal itu maka APD ini wajib dikenakan oleh pekerja tersebut. Lalu siapakah yang wajib memberikan APD? Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor BR-MEN-7/2010 tentang alat pelindung diri. Ayat 1. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja. Ayat 2. APD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sesuai dengan standar nasional atau SNI atau standar yang berlaku. Yang ayat ketiga, APD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma. Jadi dalam hal ini buruh bangunan memiliki hak atau berhak untuk mendapatkan APD dari mandor atau pengusaha yang menyewa jasanya dalam pembangunan tersebut. Demikian paparan video yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.